Oke, selamat sore teman-teman semua. Nah, kita ganti suasana ya. Kali ini kita mau update sebuah proyek kolam koi natural dan landscape rainforest tropis di Kota Bogor. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil sharing sedikit. Ini fasilitas yang paling ujung, salah satu kolam fasilitas terbesar Blaze, kapasitas 70 tonase. Jadi ini dengan filternya ini perbandingannya sekitar 70% dari kolam, segede itu tuh. Nah, saya jelasin dulu minusnya di daerah sini teman-teman. Noval bisa shoot ke arah atas pohon itu. Meskipun ini musim hujan dan pohonnya tidak terlalu kering, tapi kalau pas hujan kenceng dan angin kenceng ini rontokannya ini cukup banyak nih Val. Tadi di kolam juga udah banyak, udah dibersihin sama anak-anak ya. Jadi memang salah satu poin minus kolam natural yang banyak pohon-pohon besar yang gampang rontok terutama. Memang kita harus sering untuk nyerokin daun-daun yang ada di kolam. Karena kalau itu nanti menyumbat ke skimmer, menyumbat ke bottom drain, kalau tenggelam apalagi, itu akan sangat mengganggu sekali untuk flow di kolam tersebut. Ya, jadi pesan saya memang kita harus lebih ekstra untuk perawatannya. Nah, kalau yang di sekitar sini Val, yuk jalan sini Val. Untung dari awal ini saya udah berasa. Jadi ini kalau tadinya entah mau saya granit, mau saya kasih batu alam atau lantai yang apa, itu pasti daunnya itu akan kelihatan kotor. Jadi waktu itu saya simpulkan saya kasih paving block yang tengah-tengahnya ada rumput-rumput Jepangnya ini. Nah, jadi sehingga kalau daunnya rontok ini kan agak berpacu atau bercampur dengan estetiknya nggak terlalu kelihatan kotor-kotor banget lah. Nanti paling berapa hari sekali disapuin ya. Tapi yang paling penting intinya yang ada di kolam. Nah teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, memang untuk tema-tema kolam natural dan landscape natural itu kita butuh minimal space. Tadi kita baru survei lagi di rumah customer yang baru di BSD ya, di Semarang. Beliau pengen dibuatin kolam pendek, kolam reflection lah, intinya kolam-kolam yang untuk estetik aja. Dan memang lahannya sangat terbatas Val. Dan beliaunya mau ngerti. Dan beliaunya juga kebetulan seleranya saya arahin mau dengan konsep minimalis ya kan, ya yang sederhana. Nah, kolam-kolam natural seperti ini teman-teman, mari kita berhitung. Sungai sampai air terjun yang di ujung sana, itu kesananya aja 9 meter. Lebarnya sekitar 2 meteran lah. Ya, itu baru kita bicara alur sungai dan air terjun. Kolam ini, dari ujung bulat yang angka 8 yang agak besar ini sampai ke angka 8 yang di sana, itu juga kurang lebih 8 meter. Jadi kalau 8 sama 9 sudah 17 meter, sendiri. Nah, lebarnya filter itu lebarnya 2,5. Panjangnya ke sana sekitar 8 meteran lebih juga. Ya kan? Ditambah lebar kolam ini itu sekitar 3. Berarti lebarnya sudah 5,5. Belum ditambah lebar ini. Kalau nggak salah sih lebarnya ini total kurang lebih sekitar 8 atau 9 meter juga. Nah, jadi memang teman-teman bahwa kadang saya bukan nggak mau mengikuti permintaan customer terutama untuk lahan-lahan yang kecil. Kita lagi ada mau baru lagi juga di Bogor, juga lahannya cukup terbatas tapi dengan tema-tema natural. Nanti saya kasih dry garden sedikit plus air terjun. Intinya kita pasti akan settingkan, akan konsepkan yang terbaik. Nah, sekarang kita mau update teman-teman. Mohon maaf memang karena tahun ini salah satu tahun yang paling padat sekali dan jujur saya mulai kewalahan untuk handle project-project yang kita terutama yang ada di luar kota maupun luar pulau. Ini adalah sebuah lahan di Kota Bogor ya. Bogor itu sangat curah hujannya sangat tinggi sekali. Jadi Bogor di tahun ini aja sudah ada 4 proyek. Ini yang ketiga ya, yang keempat nanti mungkin mulai sekitar pertengahan bulan nantilah, Desember lah. Nah, saya mau jelaskan dulu bahwa waktu saya dipanggil awal ke sana, saya lihat sekeliling lokasi tamannya, rumahnya, memang lahannya satu cukup mumpuni, yang kedua taman dan penataan lahan di sekitarnya ini sangat mendukung untuk tema-tema natural. Nah, nanti kita tampilin ya lokasi awalnya seperti apa, foto awalnya seperti apa, kondisi awalnya seperti apa. Singkat kata saya ngobrol, memang waktu itu desain 3D udah jadi tapi beliau kurang suka. Akhirnya saya sedikit improvisasi dan mengikuti kemauan beliau. Nanti ada decking kayu yang di tengah, ada payungnya juga supaya rontokan daun ini tidak terlalu banyak ke kolam. Tapi intinya sebelum kita bahas lebih lanjut, poin utama adalah untuk membuat kolam-kolam dan tema-tema natural itu butuh space yang minimal mumpuni atau cukup. Jadi saran saya buat customer atau teman-teman yang memang lahan space-nya terbatas, cuman 2x3, 3x4 lah, 2x2 lah atau apalah, jangan dipaksain kolam koi natural semua, malah nanti jelek.
Ya, tapi intinya setiap nanti case tiap orang itu, tiap customer itu berbeda-beda. Yang pasti kita akan settingkan dan akan konsepkan yang sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu cuplikan proses dari mulai lokasi awal, kemudian penggalian, pembentukan kontur. Kebetulan lahan di sini ada sedikit kendala, airnya nyumber, melalui video berikut ini. Nah itu tadi teman-teman ya, jadi itulah prosesnya. Saat ini sebetulnya sudah masuk tahapan finishing teman-teman. Saya sekilas kapasitas kolam ini kurang lebih 18 meter kubik kotornya ya. Jadi kolam plus filter, kemudian dengan finishing batu-batuan alam, air terjun di balik pohon, tema-tema tanaman tropis dan lain-lain. Saat ini sudah finishing tahap air dan tinggal nunggu decking kayu, kelengkapan equipment pompa dan lain-lain. Ini udah perjalanan ke Bogor juga tadi dari Semarang. Intinya kita persiapan untuk tes running untuk awal dulu, tes running awal dan finishing untuk secara menyeluruh baik kolam maupun landscape-nya. Nah, kemudian memang di sana itu tadinya sudah ada batu-batu tapi ditatanya cukup random. Sebetulnya bentuk batu sungai atau batu alamnya ini cukup bagus dan besar-besar sekali. Itu diangkat dengan tenaga manusia itu sulit sekali teman-teman, mungkin harus 5 sampai 6 orang. Kemarin waktu saya ke sana terakhir visit itu kita sempat coba angkat dengan 3 orang, itu sudah tidak bisa terangkat. Jadi terpaksa memang tetap harus stay di sana, tapi kita improvisasi, kita kasih beberapa batu tambahan, tanaman dan lain-lain. Nah teman-teman, saya jelaskan sedikit. Beliau memang sudah dari awal ngomong nantinya kolam ini akan diisi oleh ikan koi teman-teman. Jadi makanya pasangan batu ini hanya di permukaan plus sedikit yang kerendam di air. Kenapa tidak langsung sampai bawah? Karena memang sekali lagi lahannya sangat terbatas dan kolamnya pun cukup tidak terlalu besar. Kalau pasangan batu ini sampai bawah full tanah, teman-teman, mungkin beberapa proyek kita juga kita udah pernah tampilkan ya, yang pasangan batunya full sampai bawah, otomatis secara RAB pun juga pasti akan lebih mahal. Tapi poin minusnya adalah yang pertama adalah space-nya jadi lebih kecil, Val. Pasti lebih sempit kan, karena kan batunya sampai bawah, kanan kirinya habis, mungkin bisa kepotong sekitar kurang lebih setengah meter lebih kanan dan kiri. Yang kedua, itu juga sangat bahaya melukai ikan koinya. Apalagi kalau ikan koinya nanti udah agak gede-gede dan harganya cukup lumayan mahal. Makanya sebetulnya standarnya itu kamu shoot lagi kolam ini, pasangan batu ini hanya di permukaan, yang di bagian air dan kena ikan ini sebetulnya jangan ada batunya. Atau yang intinya yang polos seperti standar kolam koi seperti pada umumnya, seperti itu. Nah ini mohon maaf juga batu yang ada di permukaan ini sebetulnya jujur masih kurang sekali. Karena waktu itu saya hanya ambil dari yang tersedia terbatas dan beberapa sisa-sisa dari project. Ya mohon maaf ya kalau agak jelek. Jadi memang saya waktu itu nyetingnya dengan tim juga ala kadarnya. Saya sampai mau benerin ini, mau ngerampungin belum beres-beres karena tenaga dan tim juga kepake terus ya. Kita tetap harus prioritasin ke customer. Poinnya adalah kenapa di Bogor ini pasangan batunya tidak sampai bawah, supaya satu aman buat ikan koinya, kedua space-nya tidak habis. Nah, sistem filtrasi konvensional tidak menggunakan unit mesin RDF ataupun alat mesin otomatis lainnya, tapi saya jamin nanti maintenance-nya juga sangat mudah dan gampang sekali dengan ada chamber-chamber collecting yang seperti kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya juga. Nah teman-teman, ini tahapan yang paling asik, tahapan finishing akhir, running, tes air terjun, kemudian nanti kita ganti air gunung, masuk air gunung yang untuk running final, bakteri starter dan lain-lain, kemudian masuk ikan koi. Yang pasti nanti kita akan update lagi selanjutnya. Semoga harapannya dengan proyek keempat di Bogor ini, ketiga ya, yang keempat belum mulai, yang ketiga di Bogor ini untuk tahun ini, buat
teman-teman customer di Bogor dan sekitarnya, ataupun mungkin di Jawa Barat, ataupun teman-teman Koi Lover dimanapun, bisa mendapatkan inspirasi, edukasi, dan semoga juga kalau suka dan cocok dengan desain-desain kita, juga teman-teman bisa langsung kontak hubungan nomor handphone WA atau di bawah ini. Yang pasti kita akan ke depan selalu akan memberikan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.